Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam SMA Negeri 1 Pule Podcast bersama saya Nur Caksanah yang akan menemani perjumpaan kita selama 10 menit ke depan. Eits, tapi kali ini saya tidak sendiri loh. Saya ditemani oleh kakak yang cantik ini. Kira-kira siapa ya? Mungkin langsung saja ya kak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan. Oke, terima kasih Kak Nurkasana. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak digosting. Asik. Perkenalkan, nama saya Bella Medatul Nifah dari kelas 12 MIPA 2. Iya benar teman-teman, kali ini kita ditemani oleh Kak Bella. Kak Bella gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Kalau Kak Nurkasana sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat walafiat. Tapi kalau saya lihat ya Kak Bella ini kok kayak lemes gitu. Apakah belum makan atau karena stres mikirin tugas? Wah, kalau ditanya makan atau belumnya itu udah ya Kak. Cuman minumnya nih yang belum. Oh, katanya Kak Bella ini sudah makan tapi belum minum ya. Kebetulan sekali saya sudah menyiapkan minuman khusus untuk Kak Bella. Silahkan diminum ya supaya tenggorokannya nggak kering. Oke, terima kasih Kak Nurkasana. Oh iya, BTW sesuai skenario ya Kak? Iya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendidikan di era new normal. Apa sih sebenarnya pendidikan di era new normal itu? Nah, alangkah baiknya kita itu mengetahui terlebih dahulu definisi pendidikan di era new normal. Mungkin langsung saja kita tanya kepada Kak Bella. Kak Bella, pendidikan di era new normal menurut kakak itu seperti apa? Kalau menurut saya pribadi ya Kak, pendidikan di era new normal adalah suatu kebiasaan hidup baru dengan tetap melakukan pembelajaran, tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak, terus mencuci tangan sebelum masuk kelas, cek suhu tubuh, dan yang paling penting adalah menggunakan masker. Iya, iya. BTW kita nggak pakai masker karena sudah melakukan rapid test yang hasilnya negatif ya Kak. Iya benar, dan kita juga sudah melakukan vaksinasi dosis kedua. Dan untuk teman-teman yang belum vaksin, segeralah vaksin karena vaksin itu tidak membuat kita sakit loh. Buktinya kita sehat-sehat aja ya. Alhamdulillah sehat. Vaksin nggak bikin kita sakit kok. Iya benar. Dan menurut pendapat Kak Bella, di sekolah kita ini kan menerapkan sistem pembelajaran secara ganjil genap ya. Itu gimana? Efektif nggak? Kalau ditanya efektif atau enggak efektifnya, itu tentunya efektif ya Kak, karena sedikit demi sedikit sekolah sudah kembali dibuka. Apalagi di Trenggalek sendiri kan sudah memasuki level 1, sehingga sekolah kembali dibuka sesuai dengan anjuran pemerintah, yaitu 50%. Iya, saya setuju sekali dengan Kak Bella. Karena selain kita bisa bertemu dengan teman-teman, kita juga bisa bertemu langsung dengan Bapak Ibu Guru. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu Guru memberikan materi, kita tuh kayak lebih mudah untuk memahami. Dan apabila nanti kalau kita mengalami kesulitan, kita itu juga bisa langsung menanyakan kepada Bapak Ibu Guru yang mengajar. Iya, kalau istilahnya itu kalau bisa bertemu langsung dengan guru itu pelajaran yang kita dapatkan itu bisa lebih fokus gitu ya Kak. Lebih fokus kita menerimanya itu. Jadi pelajaran itu lebih mudah masuk ke otak kita gitu Kak. Bener, kita tuh hanya tertuju ke pelajaran itu saja ya. Kak, kenapa? Karena suasana belajar di rumah dan di sekolah itu kan berbeda ya Kak. Iya benar. Suasana belajar di sekolah itu kita lebih karena ada support dari teman-teman itu membuat kita semangat belajar di sekolah juga kan Kak. Karena di rumah itu kita belajarnya kan juga sendiri Kak. Nah, apalagi kalau ada pelajaran yang belum kita tahu, kita tanya ke orang tua juga biasanya juga belum tahu. Iya benar, saya setuju dengan Kak Bella. Tapi meskipun demikian, pembelajaran secara luring itu tidak sepenuhnya efektif loh Kak. Contohnya adalah adanya kemungkinan melakukan pemangkasan jumlah jam pelajaran. Misalnya, satu mata pelajaran yang seharusnya berlangsung 4 jam dalam seminggu dipangkas jadi 2 jam saja. Apalagi sistemnya kan ganjil genap ya. Kita tuh hanya menerima satu mata pelajaran dalam seminggu itu kan hanya 1 kali saja ya. Dengan waktu satu mata pelajaran itu sekitar waktu 60 menit kan Kak ya. Nah, sedangkan waktu 60 menit itu bukan waktu yang lama. 60 menit harus kita gunakan dengan seefektif mungkin. Iya benar. Apalagi kalau pembelajaran fisika, kimia itu gimana
kok. Iya nih Kak, keresahan kami sebagai anak IPA ya Kak. Kalau ada pelajaran fisika, kimia itu untuk mengerjakan satu soal saja sudah membuat kepala kita meletus ya. Iya, karena mungkin Bapak Ibu guru tuh juga mengejar waktu ya, karena waktunya itu terbatas. Jadi penjelasan tentang materinya itu tidak sedetail mungkin, hanya garis besarnya saja. Dan selain itu ya Kak, kalau menurut Kak Bella, tentunya pembelajaran secara luring dan daring itu kan beda ya rasanya. Gimana kalau menurut Kak Bella enaknya belajar secara daring itu gimana? Wah, kalau ditanya enaknya itu gini ya Kak. Enaknya kami sebagai siswa kalau belajar daring itu waktunya fleksibel Kak. Kenapa kok fleksibel Kak? Karena kita itu bisa mengerjakan tugas itu dimanapun kita berada. Misalkan saja waktu ujian Kak, kita ujian itu kalau online itu lewat link ya Kak. Nah, kita mengerjakan link ujian itu bisa sambil rebahan, bisa sambil ngopi Kak, bisa sambil makan. Nah, kapan lagi kita bisa mengerjakan link ujian sambil ngopi kalau nggak daring Kak? Iya benar sekali, karena pembelajaran secara daring, jadi kita tuh kayak bisa mengerjakan tugas dimanapun dan kapanpun. Ya. Tapi meskipun demikian, pembelajaran secara daring itu tidak sepenuhnya enak ya. Seperti yang pertama, pemahaman siswa terhadap materi itu kurang. Terus yang kedua, guru itu kurang memahami perkembangan belajar siswanya itu seperti apa. Terus yang ketiga, berkurangnya interaksi antara guru dan siswa. Bener kan? Nah bener banget, saya setuju dengan kata kakak yang berkurangnya interaksi guru dan siswa. Karena dengan belajar dari rumah itu, meskipun kita belajar dari rumah, tugas-tugas kelompok pun kita kerjakan juga lewat online. Jadi sulit untuk bertemu dengan teman-teman gitu ya Kak. Nah selain itu juga Kak, karena letak geografis di SMA Negeri 1 Pule ini adalah pegunungan Kak, jadi siswa-siswi SMA Negeri 1 Pule ini juga kesulitan akses internet Kak. Iya. Karena kesulitan akses internet tersebut Kak, ketika waktu ujian itu Kak, banyak juga teman-teman saya yang numpang wifi Kak, numpang wifi tetangga. Bahkan untuk mengerjakan tugas-tugas itu kita harus mencari sinyal yang bagus Kak. Iya benar sekali kata Kak Bella, karena di Trenggalek ini kan sinyalnya tidak merata ya. Saya juga seperti itu, kadang kalau mau ujian saya itu juga numpang wifi tetangga, tapi sayangnya wifi-nya itu di password, jadi harus tanya terlebih dahulu, dan kadang passwordnya itu gak dikasih tahu, kan sakit sekali ya. Oh iya. Nah selain itu juga Kak, selain akses internet yang belum merata itu kan Kak, ada juga yang dinamakan learning loss Kak, yaitu kemunduran belajar bagi para siswa. Seperti data yang pernah saya baca Kak, bahwa sekolah 20% sekolah secara nasional itu mengalami learning loss menurut data Kemendikbud pada tahun 2021 ini. Iya benar sekali. Iya, dan akibat learning loss itu membuat sebagian siswa itu kayak lebih bodoh gitu ya. Karena ya akibat kita itu keseringan belajar di rumah sehingga materinya nggak masuk di otak. Seperti itu. Oke. Dan meskipun COVID-19 masih tersebar, namun pemerintah sudah memberikan kesempatan kepada para pelajar untuk bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Jadi marilah kita dukung program pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan di masa kini. Dan untuk teman-teman walaupun sudah divaksin, tetaplah mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya dengan tetap memakai masker, karena masker terbukti mengurangi penularan COVID-19 hingga 75%. Dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas secara normal kembali. Saya tegaskan lagi, tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap jaga kesehatan. Iya, dan 10 menit sudah perjumpaan kita. Semoga perbincangan kami tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.